kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi video sebelumnya sudah kita contohkan bagaimana cara author mengirim naskah. Nah, ketika naskah sudah dikirim oleh author, otomatis naskah tersebut akan masuk ke meja redaksi atau melalui aplikasi web.js, maka dia sudah masuk, maka naskah tersebut akan masuk di bagian submission. Nah, untuk menindaklanjuti naskah yang masuk, pimpinan redaksi selanjutnya akan menugaskan seorang editor untuk melakukan praseleksi. Jadi praseleksi itu bisa terdiri dari pengecekan naskahnya apakah sesuai dengan pedoman penulisan naskah, kemudian similarity check untuk mengecek kemiripan naskah dengan naskah yang sudah ada untuk menghindari tindakan plagiarisme, kemudian mengecek bagian-bagian yang ada di dalam naskah, mulai dari judul, abstrak, identitas penulis, introduction, method, result and discussion, kemudian conclusion dan reference atau biasa disingkat dengan IMRAD. Baik, pertama-tama login sebagai ketua redaksi atau editor in chief. Kemudian pada bagian submission masuk pada ketika diklik submission, maka akan masuk ke naskah yang sudah masuk ke meja redaksi. Nah, kita lihat di sini ada an assignment. Itu ada angka 1, kita klik. Nah, di sini menunjukkan bahwa naskah ini belum ada editor yang ditugaskan untuk menindaklanjuti. Untuk menugaskan editor, kita klik. Oke. Ketika kita klik, maka dia akan masuk ke halaman alur kerja sebuah naskah, atau istilahnya business proses yang harus dilewati oleh sebuah naskah. Jadi di bagian di sini ada dua menu workflow. Jadi workflow ini disinilah intinya sebuah naskah, yaitu apakah diterima atau ditolak. Jadi di sini ada submission yang sudah dilakukan oleh penulis pada video sebelumnya. Kemudian kali ini kita akan menugaskan seorang editor. Nah, di sini di keterangannya, tugaskanlah editor untuk melakukan keputusan menerima atau menolak. Nah, sekarang di bagian partisipan kita klik assign. Nah, pada setelah kita klik, maka akan muncul nama-nama editor yang bisa kita beri tugaskan pada naskah tersebut. Di sini yang tampil hanya satu nama, karena memang hanya ada satu editor jurnal yang sudah dibuat di jurnal ini. Jadi misalnya kalau jurnal yang sebenarnya memiliki misalnya 5-10 editor, maka semuanya akan tampil di sini. Tinggal memilih salah satunya. Jadi di sini kita pilih editor. Kemudian kita beri hak untuk menentukan keputusan editor. Kemudian kita pilih email penugasan untuk dikirimkan langsung ke editor yang dimaksud. Jadi secara otomatis pesan yang ada di sini akan dikirim ke editor pertama sesuai dengan email yang didaftarkan. Kemudian setelah itu klik OK. Oke, sudah berhasil. Ini di pemberitahuannya, notifikasi sudah dikirim ke editor. Kemudian pengguna atau partisipan ini sudah diikut sertakan untuk memproses naskah. Nah, demikian cara penugasan editor terhadap
naskah yang masuk ke meja redaksi. Demikian video tutorial ini. Selanjutnya pada tutorial selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana seorang editor melakukan tugas yang diberikan kepadanya untuk melakukan praseleksi. Sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa salam berbagi.